Ayo makana subhanallah, maha suci Allah, teka hontal kurasi Allah. Ia menunjukkan anu tadi teh apa? Linuriyahu min ayatina, agar kami menunjukkan kepada Muhammad sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Kecepatan melebihi cahaya, waktu yang diperlukan juga sebetulnya 25.000 tahun, tetapi hanya itu peristiwa itu hanya 8 jam saja. Bolak-balik eta oge 8 jam itu. Janten peristiwa yang luar biasa. Tah, ieu oge berkaitan ibu sadayana kan saur Rasul itu setiap hari itu malaikat itu ada turun naik. Ibu kantos kuping hadis bahwa saur Rasulullah bahwa ada 2 waktu sholat itu, 2 waktu sholat itu malaikat ada pergantian malaikat. Tah itu Bu. Jadi waktu subuh sareng waktu asar anu tadi urang sholat. Tah manawi saur Rasul teu kenging telat utamina dina 2 waktu sholat eta urang. Kedah di awal waktu. Janten upami tadi berarti waktu asar, berarti pergantian malaikat anu upami di pabrik mah aya sip malam sip siang gitulah panginten. Berarti dina waktu asar tadi malaikat sip malam naik. Sip siang pangintennya malaikat sip siang naik, malaikat sip malam turun. Tah ieu teh Ibu, saur Rasul alangkah bahagianya orang yang ketika pergantian malaikat itu, berarti malaikat sip malam itu naik melaporkan ke Allah. Itu melaporkan. Kantenan upami tadi subuh urang teu kasiangan. Nalika itu malaikat sip siang turun. Janten ku malaikat teh dilaporkeun Bu ke Allah, ya Allah, saya mendapatkan si A ketika saya turun dia sedang sholat, ketika saya naik pun dia sedang sholat. Tah kacida bagjana Bu. Nah berarti usus dina 2 waktu sholat orang itu kenging telat. Upami orang telat kok kantenan sholat subuhna setengah genep, tabu genep malaikatna tos ka mana deui. Teras misalkan sholat asar oke setengah genep disami tabuh 5. Berarti tah malaikat teh pangetan laporan kalau teh, ya Allah, waktu saya turun si A belum bangun karena malamnya nonton Piala Dunia misalnya gitu ya. Kemudian pas saya naik pun belum sholat asar, lagi nonton Persib misalkan, rugel pisan tah manawi tah eta Bu. Janten sangat dianjurkan terutama di 2 waktu sholat itu asar sareng subuh diupayakan tidak boleh telat dan di awal waktu. Nah gitu Bu ya. Jadi supaya nalika dilaporkeun ka Allah teh urang nalika malaikat turun itu urang menuju sholat subuh, nalika malaikat itu naik urang oge menuju sholat asar. Nah gitu Bu ya. Jadi nah itu perjalanan itu naik turun malaikat itu sehari itu 50.000 tahun. Janten luar biasa Bu. Berarti malaikat punya kecepatan seperti apa? Tadi pandiniakeun bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya, sementara benda yang tercepat itu adalah cahaya. Tah gitulah kangge ngagamarkeun urang kangge bandingan Bu nya. Kangge bandingan sekaligus oge urang lebih meyakini bahwa malaikat itu luar biasa, makhluk Allah diciptakan dari cahaya dan memiliki kecepatan yang luar biasa gitu. Nah tadi diuningakeun bahwa oleh-oleh dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah kewajiban sholat 5 waktu itu. Tah Ibu, kewajiban sholat itu berarti memiliki keistimewaan dibanding perintah-perintah ibadah yang lain. Jadi kalau ibadah seperti saum, ibadah seperti zakat, juga ibadah-ibadah yang lain, Allah cukup memerintahkan kepada malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Itu kalau ibadah yang biasa. Tapi kalau ibadah sholat itu tidak begitu.
Itu saking istimewanya ibadah sholat itu. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad supaya menghadap langsung kepada Allah. Berarti kewajiban sholat mah luar biasa. Oleh karena itu tidak boleh dalam situasi kondisi apapun sholat itu ditinggalkan. Bahkan pan sahur Rasulullah itu garis pemisah antara seorang mukmin dan seorang yang kafir itu meninggalkan sholat. Tajangan ibu-ibu, berarti upami orang sekali-kali misalkan ngantunkeun sholat terus kafir. Artinya upami dengan dalil itu kan begitu. Tamanawi kewajiban sholat itu, terutama sholat yang wajib, sholat yang 5 waktu itu, dalam proses peristiwa turunnya kewajibannya itu juga berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain Allah cukup hanya menyuruh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, tetapi khusus untuk kewajiban sholat yang 5 waktu ini Allah menyuruh kepada malaikat Jibril untuk menjemput Rasulullah untuk menghadap langsung kepada Allah. Berarti kewajiban sholat 5 waktu itu luar biasa. Nah, sekaligus juga ibu-ibu bahwa sahur Rasulullah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi kata Rasul, sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Nah, ibu-ibu tadi sholat asar itu hakikatnya ibu nuju mi'raj, nuju naik menghadap Allah, beraudensi dengan Allah, curhat dengan Allah. Manawi dina sholat teu kengeng malaweung. Pak urang teh nuju ngadeuheus ka Allah. Da kitu teh abunya urang pada nalika sholat akbar teh jol bray we. Sanes ibu-ibu simkuring oge sami gitu. Sami simkuring oge sholat dina sholat mah mohon urang teh aduh hoyong khusus sholat teh. Nya kitu teh ada setan tidak pernah pensiun. Setan itu tidak pernah pensiun menggoda orang, Bu. Tidak pernah pensiun. Nah, jadi wayahna punya tetap orang, tetapi tidak boleh berhenti. Teu kengeng urang janten alasan, engke mah eureun salat teh naon teu bisa husu. Teu kengeng. Wah, keureuh we samampu urang. Wioskeun. Nya, makana ibu-ibu setelah salat wajib na tos salam, maka disunahkeun istighfar. Istighfar tina naon, Bu? Apa namanya sholat, orang namanya ibadah. Nah, jol istighfar juga nyebut hampura tina naon? Tina anu tadi teh, tina malaweung, tina ngalamun, gitu. Jeung dikersakeun teh bunya dina sholat mah, emut tah anu hilap teh, nya leres gitu. Sami dah bigis sami gitu. Ibu nuju sholat berat, aduh, kunci teh dina lomari, tuh, nya sami sim kuring oge, gitu. Teman dah gitu godaan setan. Tah manawi tah nalika urang upami tos aya gitu ceuk dina hate urang teh cicing kuring ke salat atau ngaganggu. Nah gitu maka uihkeun deui tah khusu deui tah urang teh kitu. Tah ibu-ibu, nah jadi sekali lagi salat yang 5 waktu khususnya itu wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Manawi pan ada kebijaksanaan ti Allah melalui Rasulullah. Upami urang pan nuju salat pan diperintahkeunna kedah ngadeg. Upami urang nuju kirang sehat, nuju teu damang, ngadeg teu mampu teu tiasa, mangga calik pan gitu. Upami nuju calik urang masih bari ngagoler, mangga. Ieu mah cenah tos ngagoler kitu, nganggo isyarat. Upami isyarat teu nya atos disolatan ku batur. Atos tamat berarti. Upami teu tiasa isyarat atau berarti tos tamat eta mah umurna disolatan ku batur berarti eta mah. Nah gitu. Nah jadi ibu-ibu sadayana, nah dari peristiwa Isra Mi'raj itu oleh terbesarnya itu adalah diwajibkeunnya salat anu 5 waktu teh ku urang. Ti zuhur jatuh sastra mah sanes ti subuh lah Bu, ti zuhur. Da dina Quran oge kitu pan. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosaqil lail. Pan gitu. Aqimis sholata dirikanlah sholat aqimis sholata liduluki syamsi ketika matahari tergelincir. Nyata waktu
zuhur. Berarti sholat itu dimulai dari waktu zuhur ila ghosakil lail, sampai masuk waktu malam, nyata isya maksudna. Wa Qur'anil fajri, nah berarti dipisah subuh mah gitu, khusus istimewa disebutnya Qur'anul fajri, disebutnya waktu subuh. Jadi waktu subuh mah anu istimewa gitu. Nah ibu-ibu sadayana tah janten tadi di awal diuningakeun kenapa surat ke-17 ini diberikan dua nama. Pertama Al-Isra, kaitan dengan perjalanan malam Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua adalah disebut surat Bani Israil. Kenapa disebut Bani Israil? Kenapa? Karena disimbolkan dengan Masjidil Aqsa. Gitu. Apa Masjidil Aqsa itu? Masjidil Aqsa adalah Baitullah, rumah Allah yang ada di Palestina, dan itu menjadi kiblatnya Bani Israil. Gitu Bu. Janten menggunakan simbol kiblat Masjidil Aqsa karena Masjidil Aqsa adalah kiblatnya Bani Israil. Untuk menunjukkan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebetulnya masih berkaitan sebagai mata rantai yang tidak terputus dari syariat nabi-nabi sebelumnya, terutama nabi-nabi dari kalangan Bani Israil, yang nabi terakhirnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Untuk menunjukkan bahwa ada kesinambungan itu, maka Rasulullah oge apan sebelum menghadap sholat ke Ka'bah, menghadap kemana? Ke Masjidil Aqsa dulu. Dina hadis diuningakeun bahwa Rasulullah itu selama 16 bulan itu sholat untuk menghadap Ka'bah Bu, tapi menghadap ke Masjidil Aqsa, nyaeta kiblat Bani Israil. Janten hartosna Masjidil Aqsa itu bukan kiblat yang salah, tetap itu kiblat yang memang sebelum Rasulullah menghadap ke Ka'bah selama 16 bulan menghadap juga ke Masjidil Aqsa. Karena gitu ya, karena kaum Bani Israil hanya sebagian yang beriman terhadap Rasulullah gitu ya, dan bahkan yang paling banyak justru menolak tentang kenabian Rasulullah, maka ada keinginan dari Rasulullah untuk khusus kiblat Nabi Muhammad dan umatnya dikembalikan kepada kiblat yang asal, yakni kiblatnya Nabi Ibrahim, kiblatnya Nabi Ismail alaihissalam, yakni apa? Ka'bah. Gitu. Maka turunlah ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Itu doa dari Rasulullah itu, Bu. Doa Rasulullah, keinginan supaya kiblat kaum muslimin itu dialihkan, dikembalikan pada kiblat yang asal, kiblat Nabi Ismail, kiblat Nabi Ibrahim, yakni Ka'bah. Ya akhirnya ketika ayat itu turun, maka akhirnya kiblat itu dialihkan ke Ka'bah. Aduh punten Ibu ya, no. Di ieu lah teh. Aduh punten nuju ngawas, punten, aduh punten pisan. Nuhun, Assalamualaikum. Duit ke mana tadi teh? Hilap deh Bu. Ya, kiblat Masjidil Aqsa. Jadi sekali lagi, kiblat Masjidil Aqsa itu bukan kiblat yang salah, tetapi kiblat yang sudah masa berlakunya habis lah gitu. Kenapa? Karena sejak turun ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, maka akhirnya perintah menghadap perintah untuk menghadap di waktu sholat itu beralih dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, yakni Ka'bah. Nah, jadi oleh karena itu tadi disebutkan kenapa
Kenapa surat Al-Isra, surat ke-17 ini? Ada dua nama. Pertama surat Al-Isra dan surat Bani Israel. Itu antara lain alasannya. Pertama surat disebut Al-Isra kaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan Rasulullah itu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Disebut surat itu Bani Israel karena ada kaitan hubungan dengan Bani Israel, terutama disimbolkan dengan Masjidil Aqsa yang asalnya itu menjadi kiblat kaum Bani Israel. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa itu sholatnya itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi nasami Nabi Isa oge sholat, Nabi Musa oge sholat. Sanos mungkin tata cara sholatnya ada perbedaan sareng urang. Nah, itu ibu barangkali merupakan tafsir dari surat Al-Isra, gitu ya, kaitan dengan peristiwa yang luar biasa, dan ini merupakan peristiwa yang historis, peristiwa yang betul-betul terjadi, bukan dongeng, bukan hayalan, gitu ya, bukan legenda, tapi betul-betul peristiwa historis yang diabadikan dalam Al-Quran, antara lain dalam surat Al-Isra, atau surat Bani Israel pada ayat yang pertama. Ibu-ibu, demikian barangkali pengajian kita sore hari ini terkait dengan tafsir surat Al-Isra ayat yang pertama, terkait dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj, dan oleh-oleh dari peristiwa perjalanan Rasulullah dalam Isra Mi'raj itu adalah diwajibkannya sholat yang 5 waktu yang wajib hukumnya dan tidak boleh ditinggalkan dalam situasi dan kondisi apapun, karena itu adalah merupakan perintah langsung dari Allah, bahkan langsung secara langsung Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali hatur nuhun karena perhatosanana, mugia pangaosan urang, kajian urang dicatat ku Allah jantan amalan solihan, amalan makbulan. Allahu yahudu biaidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.